warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motivasi, saya Pujia Maulana Setiawan. Selamat datang di podcast 87. Tempatnya ngobrol seru, inspiratif, dan penuh cerita dari warga 14 Sukabumi. Di episode pertama ini, kita bakal berkelana dengan prestasi bareng Rizky dari kelas 12E. Kita akan dengar langsung kisah perjuangan dan pengalaman serunya dalam meraih prestasi di sekolah. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di podcast 87. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Kang Rizky. Halo Pujia. Halo, bagaimana kabarnya Kang Rizky? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana juga kabar Teh Pujia? Alhamdulillah baik juga Kang Rizky. Oke, terima kasih ya Kang Rizky udah mau hadir pada undangan kegiatan podcast pada hari ini. Boleh dong sedikit cerita bagaimana sih perasaan Kang Rizky bisa hadir di episode berkelana dengan prestasi ini? Oke. Jujur saya sangat kaget sekali ya karena emang benar-benar kayak mendadak suratnya kepada saya, dan saya bangga terhadap diri saya sendiri karena bisa duduk di sini bersama Teh Pujia yang merupakan tokoh inspiratif menurut saya. Dan semoga pesan saya untuk program ini semoga semakin berjalan semenarik mungkin agar program ini bisa dikenang oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Makasih Kang Rizky. Oke, lanjut aja ya dari pembukaannya kita bahas apa sih yang ada di pikiran Kang Iki dengan kata berkelana dengan prestasi sebagai seorang yang sangat berprestasi di Manfaat Sukabumi ini? Oke, jadi menurut pandangan saya sendiri adalah proses atau perjalanan seseorang untuk menggapai suatu impiannya. Berkelana bukan hanya kita pergi jauh, tetapi juga bagaimana cara kita berani mencoba, gagal ketika mengikuti kegiatan dan bisa bangun untuk bisa berkembang. Oke, terus prestasi apa sih yang paling kamu banggakan di dalam diri kamu? Jujur ya Teh Pujia, karena emang setiap proses itu pasti ada tantangannya. Bagaimana cara kita untuk bangkit kembali ketika kita gagal. Dan alhamdulillah ya ada prestasi yang berhasil, ada juga yang gagal. Bahkan saya juga berhasil di organisasi yaitu Duta Integritas Provinsi Jawa Barat, yang mana organisasi ini berada di bawah naungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada pelopor anti korupsi. Dan saya juga aktif di organisasi yaitu Forum Anak Kabupaten Sukabumi, yang dikenal di Kabupaten Sukabumi ini yaitu Forum Barudak Kabupaten Sukabumi, yang berada di bawah naungan DP3A Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan saya juga aktif di sekolah yaitu di Pramuka sebagai si Kominfo yang bertugas membuat pamflet atau men-share informasi. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada MPK yang sudah menemani saya selama 1 tahun dan saya juga bisa berkembang sejauh ini. Alhamdulillah juga ya Teh Pujia. Di akhir masa putih abu ini saya juga kemarin pada kegiatan Forum Pelajar SDGs ini mendapat voucher beasiswa dari Rektor Universitas University. Dan alhamdulillah juga sekarang saya sudah menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan dan sedang menunggu pengumuman gitu ya Teh Pujia. Jadi saya percaya bahwa setiap langkah pasti ada cobaannya gitu. Ya, keren banget ya Kak Rizky. Boleh dong, gimana sih awal mulanya bisa seaktif kayak sekarang ini? Oke, jadi awal mulanya karena emang benar-benar ya gabut, gak ada kegiatan. Jadi saya mencoba terjun ke dalam suatu organisasi yaitu pada saat di MTS yaitu OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Kemudian saya juga kemarin pas masuk ke tingkat SLTA yaitu saya sekolah di Manfaat Sukabumi. Saya juga aktif di beberapa organisasi seperti MPK, namun cuma 1 periode dan beberapa. Karena awalnya itu saya itu merasa emang benar-benar kayak nggak ada kegiatan, dan yang jadi patokan saya itu karena ingin benar-benar fokus ke dalam organisasi untuk mengisi kegabutan saya sendiri. Oke, karena gabut ya, terus Kang Rizky pengen ikut banyak organisasi kayak gitu ya? Iya, yang satu lagi yang bikin jadi benar-benar mau terjun ke organisasi karena emang
diputusin cinta gitu ya Teh Puji ya. Karena cinta gitu ya. Ternyata ya. Jadi Tapi bagus juga ya kita iya jadi aktif betul gitu. sekali karena ingin bisa move on lebih cepat gitu. Anak muda ya generasi sekarang. Tapi bagus loh ke prestasi gitu ya. Iya betul sekali karena emang benar-benar kalau misalkan gagal move on itu sangat susah sekali. Jadi kita memilih lebih baik terjun ke organisasi gitu agar bisa lupa masa lalu kita. Oh gitu ternyata ya. Bisa nih buat teman-teman juga yang sama-sama diputusin cinta atau sakit hati karena masalah dari keluarga dari manapun, boleh nih dikeorganisasiin kayak Kang Iki. Iya betul sekali ya Teh Puji ya. Iya. Terus gimana sih kamu bisa membagi waktu antara belajar, organisasi, dan juga prestasi? Selain itu, kegiatan di samping kamu kesibukan organisasi dan sekolah apa sih yang selalu kamu jalanin setiap harinya gitu? Kalau misalkan saya yang sering dilakukan yaitu memanajemenkan waktu dan memprioritaskan kegiatan yang paling penting. Jadi yang paling penting saya utamakan dan yang nggak terlalu penting saya juga lakukan tapi nanti dulu. Jadi kita utamakan yang paling penting. Kemudian saya juga punya tips kepada seluruh teman-teman semuanya yang aktif di beberapa organisasi. Jangan lupa gunakan waktu sebaik mungkin. Namun tips saya sendiri yaitu dengan cara menggunakan aplikasi kalender. Di mana aplikasi kalender ini Teh Pujia saya akan menandai waktu kegiatan saya seperti kegiatan di forum anak ataupun di lainnya. Kemudian waktu saya belajar. Jadi di setiap tanggalnya saya akan membuat rundown kecil untuk saya belajar. Seperti contohnya pada tanggal 2 saya akan belajar seperti materi apa yang akan dipelajari, kapan waktu belajarnya, waktu istirahatnya, dan selesai belajarnya. Kemudian sama juga seperti kegiatan-kegiatan gitu ya Teh Pujia. Bagus banget ya, ini ada tips buat teman-teman yang bisa ingin bagi waktunya dari aplikasi kalender ya. Iya. Iya, bagus banget ya Kak Iki. Terus selain itu kesibukannya apalagi nih Kak Iki? Kesibukan saya sendiri kali ini saya sudah membuat beberapa bisnis ya untuk membantu saya sendiri agar pemasukan uang saya semakin bertambah gitu. Iya. Jadi saya itu selain aktif di beberapa organisasi, saya juga membuka bisnis seperti buket, manik-manik, berjualan makanan instan, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa membantu kebutuhan-kebutuhan kecil gitu. Bagus, keren banget ya Kak Iki. Tidak hanya berprestasi, tapi juga dia sudah mau berusaha membuka bisnis untuk dirinya dan juga untuk keluarga juga ya Kak Iki. Betul, Membantu-bantu. Teh Puji, ya. Ya keren banget Kang Iki. Terus menurut Kang Iki, kenapa sih siswa lain juga perlu nih berkelana di prestasi gitu? Oke, karena emang benar-benar ya kalau misalkan untuk potensi kita sendiri kita harus pahami dulu. Jadi jangan asal kita memilih apapun tanpa sesuai dengan potensi kita. Karena emang nantinya kalau misalkan tidak sesuai dengan potensi kita, kita akan merasa tertekan gitu Teh Puji ya. Nah, kalau misalkan untuk siswa jangan lupa pilih potensi apa yang kalian inginkan, jangan ikut terbawa oleh teman-teman kalian. Jadi kan rata-rata ya zaman sekarang itu banyak yang FOMO jadi ikut-ikutan teman gitu. Gitu. Ya. Jadi ya emang teman-teman kalau misalnya kalian masa-masa sekolah kayak kita gini, ya banyakin organisasi juga pengalaman ya Kang Ya, Iki. betul, Ibu, gitu. ya. Menurut Kang Iki, hal apa sih yang bisa Kang Iki bagikan ke teman-teman supaya mereka bisa aktif organisasi selain bisa memilih yang lebih mereka sukai gitu? Oke. Jadi kalau misalkan untuk memilih organisasi yang mereka sukai, jangan lupa pilih organisasi yang benar-benar berada di bawah naungan dinas-dinas karena kalian kalau misalkan memilih organisasi yang resmi, kalian tidak akan kayak dirugikan gitu. Jadi kalian akan merasa bahwa kalian kapasitasnya akan ditingkatkan oleh dinas tersebut. Jadi jangan asal pilih organisasi, pilihlah organisasi yang berdampak bagi masyarakat karena tanpa kita siapa lagi gitu tadi ya. Gitu ya. Ya betul banget ya Kang Iki. Selain itu juga Kang Iki, menurut Kang Iki nih ya,
Ada gak sih kegiatan-kegiatan di luar yang sangat berkesan buat Kang Iki sampai sekarang tidak pernah terlupakan gitu? Ada yang lucu atau yang menarik gitu dari kegiatan di luar? Oke, di setiap kegiatan juga ya pasti ada menariknya juga, ada keluh kesahnya antara sedih dan senangnya. Jadi kalau misalkan anak organisasi itu kalau misalkan bertemu dengan teman-teman meskipun kita tidak kenal, pasti ujung-ujungnya akan kenal. Terutama kalau misalkan kita tidak malu gitu ya, Teh ya. Jadi kalau misalkan anak organisasi itu kita saling kenalan dan saling tukaran IG gitu ya, Teh ya. Nah, itu jadi menambahkan teman-teman kita. Misalkan kalau misalkan kita ikut kegiatan di tingkat provinsi, kita akan mengenal seluruh teman-teman yang ada di seluruh provinsi tersebut. Kalau misalkan di tingkat nasional akan mengenal teman dari Sabang sampai Merauke. Ya betul banget ya Kang Iki, bagus ya teman-teman, kita harus aktif berkegiatan, terus juga kita harus bisa membagi waktu gitu. Terus nih Kang Iki, kan selain Kang Iki suka berjualan, Kang Iki suka MC ya? Iya betul sekali, kan kita partnernya. Iya, kita mentor MC ya guys. Dari kelas 10 pertama masuk ya. Ya, dari mulai P5 ya, Teh Ya, dari mulai P5 sampai sekarang kita kegiatan di luar juga suka bareng-bareng ya Kang Iki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, coba boleh dong pengalaman jadi MC gitu ya Kang Iki. Kalau misalkan baru pertama kali jadi MC itu sangat tegang sekali. Bahkan saya juga pengalaman pertama pernah sampai disurahin sama satu sekolah karena emang salah nyebutin nama gitu. Kemudian yang jadi berkesan itu di MC itu kita bisa menambahkan pemahaman yang awalnya malu menjadi tidak malu gitu. Jadi kita percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Dan kalau misalkan kalian menjadi MC, jangan lupa terus berlatih sebelum kegiatan. Nah teman-teman, ternyata Kang Iki itu banyak banget prestasinya ya. Karena sebagai MC juga itu merupakan sebuah prestasi. Kita tuh harus berkelana berprestasi itu ya. Tidak hanya di sini-sini saja ya Kang Iki, betul banget kan. Sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini, ada gak sih pesan dan juga motivasi untuk siswa Manfaat Sukabumi yang sedang berjuang dalam menggapai prestasi dari Kang Iki? Ada sekali ya Teh Puja, karena jujur sekali ya, saya seorang anak yang sudah mengikuti beberapa organisasi. Saya selalu meminta doa kepada orang tua agar bisa dimudahkan setiap perjalanannya. Karena doa orang tua itu sangat mustajab sekali, bahkan setiap malam orang tua saya selalu mendoakan anak-anaknya agar bisa sukses gitu ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa doa orang tua itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian di setiap saya mengikuti ajang organisasi ataupun lomba, saya selalu meminta doa kepada orang tua. Kalian yang masih mempunyai orang tua, jangan lupa meminta doa kepada orang tua kalian, karena setiap langkah perlu doa. Meskipun ada juga yang sudah tidak ada ayah ataupun ibu, kalian juga pasti bisa. Dengan lupa kalian kirim doa kepada orang tersayang kalian yang sudah tiada. Jujur sekali, saya tidak akan bisa sejauh ini tanpa ada doa orang tua. Karena emang kemampuan saya itu tidak terlalu banyak, tapi doa orang tua lah yang bisa menguatkan saya. Jadi jangan lupa apapun kegiatannya meminta doalah kepada orang tua. Mungkin itu saya yang motivasi untuk pesan dan motivasinya kepada kalian. Jangan lupa bakti kepada orang tua. Oke, terima kasih Kang Rizky atas motivasi dan juga kesannya kepada kita supaya kita lebih semangat. Keren banget ya obrolan kita pada hari ini dan banyak banget inspirasi juga semangat baru yang kita dapat dari Kang Rizky ini. Oke teman-teman, terima kasih ya Kang Rizky yang sudah memberikan pengalaman dan juga prestasinya. So, buat Sobat Manpasi, terima kasih udah setia menonton sampai akhir. Jangan lupa terus semangat, terus berkarya, dan jadilah pelajar berprestasi yang menginspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya di Podcast 87. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.